Bismillahirrahmanirrahim, Mas-mas dan Mbak-mbak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah menunggu. Alhamdulillah pada sore ini kita lanjutkan dengan materi analisis faktor ya. Mohon izin saya share screen yang bagian 1 dulu. Ini sudah kelihatan? Sorry. Ini bagian salah set. Bagian 2. Ya, yang bagian 1 dulu. Bagian 1. Ini. Oke ya, bagian 1 ya, bagian 1 dulu. Sudah kelihatan? Apa OTW? Alhamdulillah ya. Sebenarnya kemarin sudah kita singgung-singgung, sudah cukup jelas ya, mulai dari ya, tapi kita tajamkan lagi apa itu analisis faktor, kemudian tujuan-tujuannya, kemudian nanti pengantarnya dulu, kemudian nanti kaitannya dengan yang kuliah-kuliah kemarin, diagram jalur, kemudian nanti ada matematika sederhana yang kaitannya dengan matriks varians covarians gitu. Insya Allah nanti kalau masih cukup kita lanjut ke bagian 2-nya, tapi kalau tidak kita lanjutkan pekan depan insya Allah ya. Ini lebih banyak cerita saja ya, sambil nanti kita cari yang berbau pendidikannya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kemarin gitu kita sering melakukan riset, nah risetnya itu terkait dengan banyak variabel. Nah, kemudian dari banyak variabel ini, ya, ukuran respondennya, ukuran orang-orang yang terlibat kemudian menjawab instrumennya atau diukur itu biasanya sangat besar. Kemudian kadang-kadang, nah kita tuh ingin tahu ya, kalau misalnya dari serangkaian pengukuran itu ada tidak ya yang lebih efisien ya. Contohnya kalau kemarin Mas Badu ya, Mas Badu mau cari istri itu kan sampai detail enggak Mas? Yang tingginya sekian, kemudian panjang rambutnya sekian, gitu ya. Jadi nanti ada sekian variabel. Nah, ketika nanti dari variabel-variabel itu diperas saja menjadi apa kemarin 3 ya, solihah, cantik, cerdas gitu ya. Nah, sementara solihah, cantik, cerdas itu kan ada sekian dikumpulkan dari sekian butir, nah semacam itu. Jadi dari variabel yang banyak, kalau yang cantik itu kan rambutnya panjang, bulu matanya begini, dan seterusnya. Kalau yang cerdas nanti indikatornya lulus S2 dan seterusnya. Kemudian apa? Yang solihah itu yang bangun miturut sama suami, mengabdi, sayang anak-anak, sayang mertua, nah dan seterusnya ada banyak ini ya yang intinya nanti patuh sama Allah misalnya seperti itu. Jadi nanti ada banyak ratusan variabel. Nah, kemudian dari ratusan variabel itu kita mau mencari tahu, nah dasar dari semua variabel itu apa toh yang mewakili ya, yang mewakili konstruk-konstruk, mewakili hal yang berbeda yang diukur itu apa saja. Di situ, nah yang nanti akan ada konsep yang namanya bangunan atau konstruk yang mendasari hubungan-hubungan macam-macam variabel itu dalam pengukuran. Ya memang nanti ada dasarnya seperti kemarin sudah kita bahas, ada dua cerita gitu ya. Kita bisa menggunakan varians, bisa menggunakan korelasi. Nah, kemudian dari korelasi atau covariance yang menghubungkan antar variabel pengukuran itu, kita mencari hal-hal yang konstruknya sama atau membangun suatu hal yang sama. Nah, cantik itu dibangun oleh apa saja, solihah dibangun oleh apa saja, cerdas dibangun oleh apa saja. Nah,
Seperti itu, gitu ya. Ini konsep dasar analisis faktor. Jadi dari variabel-variabel yang buahnya, kita mau menyederhanakan menjadi beberapa variabel saja, beberapa variabel inti, gitu ya. Variabel inti itu disebut faktor, dan dari faktor itu dibangun oleh ya beberapa variabel atau sebagian variabel yang memiliki konstruk yang sama atau membangun suatu konstruk yang sama. Bisa jadi antar variabel itu berbeda. Contoh, tinggi semampai, kemudian panjang rambutnya panjang lurus misalnya ya. Tetapi bukan bermaksud apa-apa ya Mas. Tapi ada juga kan yang cowok yang mencari istrinya rambutnya lurus, ada cowok yang mencari rambutnya keriting gitu ya Mas ya. Betul nggak? Ya, nah, jadi tinggi, kemudian warna kulitnya seperti ini, rambut pandangnya rambut seperti ini, bulu matanya begini. Nah, itu kan memang variabelnya beda-beda. Hasil ukurannya pun beda-beda, tetapi mengcapture ya, memberikan gambaran untuk konstruk yang sama, yakni membangun suatu kecantikan gitu ya. Solihah. Nah, solihah itu bisa jadi variabelnya beda-beda. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami, sayang sama mertua, sayang anak, sayang kepada sesama, dan seterusnya, bisa sedekah dan seterusnya. Itu kan beda-beda itunya, beda-beda indikatornya. Tetapi dari indikator-indikator yang beda itu membangun, mengkonstruk sesuatu yang disebut sebagai solihah, kesolehan, seperti itu. Nah, cukup jelas ya konsep dasarnya di sini. Intinya analisis faktor adalah ya sama-sama mengelompokkan variabel untuk mengcapture konstruk. Cukup jelas dari sini? Oke, siap. Kemudian ini ya, nanti masukannya itu ada hubungan antara beberapa variabel seperti itu. Nah, ini saya ambilkan dari buku yang sudah kita punyai softnya itu. Nah, ini kalau korelasi antar variabel sama besarnya nilainya. Jadi dari sini kelihatan kalau hubungan V1 dengan V2, V2 dengan V3 dan seterusnya, koefisien korelasinya 0,9, ini sudah bisa dibayangkan. Nah, konstruk ini membangun hal yang sama ya. Tetapi nah dari sini sebenarnya untuk data sebagus ini jarang ya, biasanya ada beda-beda sedikit ya gitu, atau ada beda yang jauh juga memungkinkan. V1, V2 bisa jadi korelasinya tinggi, tapi V5 dengan V6 misalnya korelasinya tidak terlalu tinggi juga boleh gitu ya. Nah, kemudian ada juga antara dua subset ya, atau dari dua subset pengukuran yang berbeda, secara kuat itu mencerminkan dua konstruk yang berbeda gitu. Dan kita tuh ini ya berharap ya setiap subset itu berkorelasi sangat kuat satu dengan yang lain, dan kalau tidak ada hubungannya tidak berkorelasi dengan yang lain. Contohnya ya di sini seolah-olah bisa dikelompokkan ya menjadi dua ya, P1 dengan P2 dengan P3. Tetapi kalau V4 dengan V1 juga 0,9, V4 dengan V2, V3 juga 0,9 gitu ya. Jadi di sini ada kelompok di sini V1, V2, V3, dan di sini kelompok V4, V5, V6. Nah, dan masing-masing korelasinya kuat, dan dari sini kelihatan bahwa V1, V2, V3 itu satu keluarga
karena saling berkorelasi. Sementara kalau V4, V5 sama V6 itu juga saling berkorelasi pada ketiga variabel ini gitu. Kemudian itu kondisi ideal ya, tetapi kasus dalam kehidupan sehari-hari ya bisa saja hubungan antar variabel itu tidak ada gitu ya. Tidak ada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, ini bisa dijelaskan di sini. Jadi isinya seperti matriks identitas. Lainnya 0, nah yang berada di diagonal gitu ya, isinya 1. V1, V2 korelasi V1 korelasi dengan dirinya sendiri. V2 korelasi dengan dirinya sendiri. V3 korelasi dengan dirinya sendiri dan seterusnya. Dari sini kelihatan bahwa antara V1 dengan V2 0 itu berarti tidak ada korelasi. V2 dengan V3 0, V4 dengan V5 0 dan seterusnya. Jadi yang berkorelasi hanya dengan dirinya sendiri gitu. Kemudian, nah ini masih di konsep dasar analisis faktor. Nah, dari tadi ada 3. Yang pertama tadi kalau semua koefisien korelasinya 0,9, kemudian yang kedua itu terbagi menjadi 2, V1, V2, V3 satu kelompok, V4, V5, V6 juga satu kelompok. Nah, kemudian yang ketiga, matriksnya itu yang terisi hanya diagonal, yang berada di segitiga bawah atau segitiga atas selain diagonal isinya 0. Nah, seperti itu jarang ya. Pola yang seperti itu tuh jarang terjadi gitu. Kemudian kalau kita menggunakan data aktual, nah data aktual itu susah ya mengamati ada pola korelasi semacam itu gitu. Tetapi nanti insya Allah bisa ya kalau misalnya ada variabel-variabel tertentu, kita bisa menilai satu konstruk atau satu subset tertentu dari konstruk itu dengan mengidentifikasi tadi nilai-nilai tadi. Kalau seperti ketiga matriks tadi itu kan sulit banget ya gitu. Kemudian ketika nanti divisualisasikan ya ketika ini ya ketika variabelnya semakin banyak, nah itu kan akan semakin susah membuat pengelompokan variabel. Contohnya saja ketika ada 6 pengukuran V1, V2, V3, V4, V5, V6, kemudian nanti akan menghasilkan 15 matriks korelasi ya. Nah, sehingga nanti mengelolanya itu kalau semakin besar itu susah ya. Gitu. Jadi kemudian kalau ada pengukuran semakin banyak korelasi yang dilibatkan, nah, jadi akan semakin sulit divisualisasikan. Gitu. Ini bukan matriks ya, menghasilkan 15 entry korelasi. Entry korelasinya yang dibuat gitu ya. Kemudian untuk mengatasi hal ini, biar bisa membuat interpretasi pengelompokan beberapa variabel yang memiliki koefisien korelasi yang mirip-mirip atau mendekati, kita menggunakan analisis faktor. Jadi biar bisa mengelompok seperti ini. Kalau seperti ini kan susah. Nah, biar bisa mengelompok seperti ini paling tidak. Nah, itu ada namanya analisis faktor untuk mengatasi ini ya. Ya, mengatasi urgensi dari gimana caranya memahami pola seperti itu ya. Kemudian kita ke definisi ya. Ini mohon izin nanti kalau belum ini ya.
Nanti kalau misalkan belum ini bisa membaca bukunya ya yang sudah kita sampaikan ya. Jadi kalau definisi resminya ya, ini mohon izin kita menggunakan pendekatan definisi resmi. Analisis faktor itu seperangkat prosedur statistik untuk menentukan konstruk yang berbeda ya, yang diperlukan untuk menjelaskan pola korelasi ya serangkaian pengukuran. Nah, bisa juga nanti kalau kita melihat di bawah ya, analisis faktor itu prosedur untuk mengidentifikasi butir atau variabel-variabel. Nah, berdasarkan apa? Jadi kalau misalnya mengidentifikasi atau mengelompokkan butir-butir ini, ya tentu saja kemiripan. Kemiripan ini bisa saja kemiripan dari nilai korelasi yang tinggi atau tadi membentuk suatu kerumunan faktor atau membentuk suatu komunalite gitu ya. Seperti tadi yang namanya cantik, nah itu bisa saja dari variabel yang benar-benar berbeda. Tinggi badan, berat badan, panjang rambut, ya lebar muka dan seterusnya. Nah, itu kalau dari ini ya, kalau dari bangunan konstruknya, tetapi nanti bisa juga kalau menentukannya itu berdasarkan dari pengelompokan korelasinya, koefisien korelasinya, atau bisa dilihat dari hubungan korelasi yang tinggi antar variabel itu. Nah, kemudian nanti dari korelasi-korelasi itu membentuk suatu kerumunan, membentuk suatu pola gitu. Kemudian nanti ada istilah yang sering dikenal itu konstruk empiris dan konstruk laten. Ya. Konstruk empiris itu sesuatu yang bisa diukur. Ya. Mohon izin saya pakai ini ya, pakai pen. Mas boleh sambil ambil kopi lo ya, Mas. Kalau ngantuk ambil kopi, ini jam-jamnya istirahat. Ini Mbak Cut dari Aceh ya, sudah gabung ya Mbak Cut? Sudah Prof, tadi izin sholat sebentar. Ya, alhamdulillah. Nanti kalau ketemuan, nah, kan bisa dibikinkan kopi sama Mbak Cut ya, dibawain apa Mbak, kopi Aceh ya Mbak? Iya. Nah, nanti Mas Anggun ya. Suka kopi nggak Mas Anggun? Nggak begitu. Jadi nanti ini ya, kalau kita membuat list variabel, nah kalau kemarin kita pakai contohnya buah-buahan makanan ya, sekarang pakai ya ini rambut ya, panjang rambut, tinggi badan, berat badan. Terus apalagi Mbak yang sering digunakan sebagai indikator cantik? Apa Mbak Cut? Warna kulit. Ya, biasanya warna kulit, warna putih. Tapi belum tentu yang bagus, yang disenangi yang putih loh Mbak. Ada yang Punya selera masing-masing. Selera masing-masing. Jadi teman saya itu ada yang seneng kalau istrinya itu warna coklat. Terus ada juga, tapi kalau orang Indonesia dominan seneng istri yang warnanya agak putih ya Mas ya. Bener nggak Mas? Bener nggak Mas Anggun? Ye. Ukuran muka, ukuran atau bentuk muka dan lain-lain. Nah, kemudian kalau solehah itu kepatuhan kepada Allah, Rasul dan seterusnya, pengabdian.
kemudian rasa menyayangi, rasa sayang, dan seterusnya. Kemudian ada lagi apa tadi? Cerdas, ya. Cerdas. S1-nya IPK-nya berapa? Gitu ya, Mas? Ditanya nggak dulu? S2-nya berapa? Enggak. Ya, terus nanti ada IQ-nya berapa? Ada teman saya itu dulu ya, nyari istri yang IQ-nya tinggi. Ya, alhamdulillah dapat juga. Nah, ternyata apa? Nah, beliau itu belajar teori genetika. Salah satu di teori genetika itu kecerdasan itu ikut kromosom X ternyata. Jadi kalau bapaknya pinter, ibunya pinter, ada peluang anaknya pinter. Karena X-nya mewarisi dari ayah ya. Ayah dan ibu kalau anak perempuan. Nah, tetapi kalau anak laki-laki, cerdas atau enggak, ya tergantung dari gen ibu karena X-nya dari ibu, Y-nya dari ayah. Seperti itu. Jadi kalau mau anaknya pinter, nyari istrinya yang cerdas. Nah itu salah satu ini teman saya, teman SMA saya ada yang sampai seperti itu. Dan alhamdulillah dapatnya istrinya yang ini juga, yang pinter juga. Gitu. Nah, kemudian ada apa lagi gitu ya Mas? Nah, sebenarnya ini bisa saja nanti dicampur ya, tetapi ketika kita membuat ini konstruk ini, nah ini kan bisa satu keluarga, ini bisa satu keluarga, dan bisa jadi ukuran rambut dengan tinggi badan, berat badan dengan klasifikasi warna kulit dan seterusnya bisa saja korelasinya sama. Anak yang pinter, IPK-nya berapa, kemungkinan ada berkorelasi dengan IQ, S1 dan S2 berkorelasi, dan seterusnya. Nah, di sini antar variabel itu saling berkorelasi kuat. Kepatuhan, pengabdian, orang mengabdi karena patuh, menyayangi karena patuh, menyayangi karena mengabdi, kan sama-sama korelasinya kuat. Jadi semacam itu. Nah, dan di sini untuk IQ itu kan terukur, namanya variabel atau empiris, atau data empiris, atau istilahnya ya di situ bisa ya kalau di beberapa buku itu variabel observable. Nah yang bulat itu kan namanya konstruknya. Ini disebut variabel laten karena kecerdasan kan tidak bisa terukur langsung, tetapi ada indikatornya. IPK S1, IPK S2, nilai UN SMA, IQ, TOEFL, TOEIC misalnya, dan seterusnya itu bisa diukur, sementara kalau yang ini tidak bisa diukur, gitu ya. Seperti itu. Nah, yang faktornya itu karena tidak bisa diukur langsung sering disebut sebagai variabel laten. Kemudian kalau ada konstruknya, rambutnya panjangnya berapa senti, berat badannya nimbangnya berapa. Nah, berat badan itu tidak boleh ini ya, tidak boleh seru-seru gitu ya Mbak Cut ya. Soalnya sensi ya Mbak ya. Ya, apalagi ibu-ibu yang sudah melahirkan seperti kita. Jadi ini kecantikan atau cantik itu tidak bisa diukur langsung, tetapi pakai faktor gitu. Itu bedanya variabel observable sama variabel laten. Nah, kalau di PPT tadi yang satu tuh yang tengah bagian satu ya, ini tadi ini. Ini ya yang bundel kedua, istilah konstruk empiris dan konstruk laten. Empiris itu yang bisa diketahui melalui pengukuran IQ, panjang rambut, berat badan,
berat badan, kemudian ada kemampuan, ya. Itu melalui pengukuran, atau kalau tidak pengukuran ya bisa dokumentasi. Nah, kemudian ada konstruk laten. Konstruk laten itu yang tidak kelihatan atau tidak bisa terukur langsung. Kalau tidak bisa terukur langsung, nah, harus ada indikator, itu namanya konstruk laten, ya, karena tidak memiliki data empiris yang menunjukkan besarnya faktor tersebut. Tetapi nggak usah khawatir, faktor tersebut bisa diketahui, diestimasi dengan menggunakan konstruk empiris gitu. Kemudian faktor itu ya koheren dengan atasnya. Faktor itu diperoleh dari seperangkat item yang korelasi dalam antar variabelnya itu tinggi, dalam kelompok itu tinggi. Kemudian harus ada rasionalisasi untuk memberikan label. Nah, contohnya kemarin karbohidrat, kemudian kok karbohidrat itu latennya ya. Kemarin apa tuh? Masih ingat? Beras, jagung. Oh ya, oke, betul. Beras, jagung, kentang gitu ya Mas ya. Itu kan payungnya karbohidrat, berarti beras, jagung, kentang itu dipayungi oleh faktor yang namanya karbohidrat. Kemudian ada serat, ya, yang ada sayur-sayuran dan buah. Kemudian yang lain ada protein. Jadi makanan itu dikategorikan 3. Protein, kemudian serat dan vitamin, kemudian ada karbohidrat. Nah, Bu, wortel kan ini, wortel kan juga memiliki protein, memiliki karbohidrat juga. Nah, tetapi di situ yang dominan apa? Seperti itu. Jadi di sini konstruk buatan itu bisa kita namai. Kalau kita punya tenggok isinya yang dari luar Jawa tahu ya tenggok ya. Tenggok atau bakul ya. Atau box lah. Ya. Tahu ya Mbak, ya Mas, yang dari luar Jawa tahu ya tenggok ya. Tengok. Tenggok itu kalau di sini bakul, ya, tempat wadah besar bulat, kemudian dianyam dari bambu. Nanti Mas Badu dari Jawa kan? Ya, bakul tahu ya. Iya, Bro. Ya. Ada. Nanti yang pengen ke UNY, di dekat UNY ada pasar Dembangan, nanti dijak Mas Badu ya, ditunjukkan tenggok. Saya dekatnya pasar Kota Gede. Oh, dekat pasar gede. Apalagi kota gede. Kota gede itu yang tengah-tengah itu ya, yang bakul tenggok ya. Iya. Banyak. Itu kota gede itu terkenal loh. Jadi apa? Saya ke suatu tempat itu, kamu mananya kota gede lah? Kenapa? Aku tuh pengen masuk ke pasar kota gede lah. Cari apa kan sama-sama pasar. Katanya tempat syutingnya ada AADC. Apa? Oh, Apa tuh Mas? Film AADC itu apa? Ada apa ada dengan apa dengan cinta? ada apa dengan cinta? Nah, katanya ternyata film itu mempengaruhi opini masyarakat ya. Jadi pengen ke pasar hanya gara-gara pemain-pemainnya syuting di sana, seperti itu ya. Itu yang berkorelasi tinggi, balik ke laptop, yang berkorelasi tinggi tadi karbohidrat, ya, payungnya karbohidrat, di dalam bakulnya ada jagung, kentang, roti. Kemudian di bakul lain, nah isinya buah-buahan dan sayuran, nah kita labeli dengan serat, protein, dan vitamin. Satu bakul lagi isinya daging, telur, tahu, tempe, nanti jadi protein. Nah itu nanti meskipun tahu itu protein, tetapi kan ngenyangin juga, ada karbonya, ada seratnya juga gitu. Jadi di situ memang bisa juga memuat beberapa variabel juga yang juga termuat di ya faktor yang lain gitu.
Kemudian nanti analisis faktor ada dua yang sudah kita ceritakan kemarin. Analisis faktor exploratory atau IVA, ya, IV, sama CFA, ya, analisis faktor konfirmatori. Analisis faktor eksploratory karena kita biasanya tidak ada batasan apa-apa, kita mengeksplor. Ya, tetapi kalau analisis faktor konfirmatori, nah kita tuh membatasi. Yang dibatasi apa? Faktor-faktornya. Contohnya, ya. Saya punya makanan macam-macam. Saya mau terserah mau mengklasifikasi manut berdasarkan apa. Nah, itu kita tidak ada batasan apa-apa. Itu eksplorasi, mengeksploratori atau menggunakan analisis faktor eksploratori. Tetapi ketika kita ini ada 100 makanan, 100 jenis makanan. Kemudian nanti kita kelompokkan. Nah, karena jenis makanan itu pada dasarnya itu dominan ada 3 tadi, karbohidrat, atau 4 ya. Karbohidrat, protein, vitamin, serat dan apa tadi? Lemak, Bu. Sama satu lagi ada lemak. Jadi ada 4. Ketika kita membatasi hanya ada 4, nah, itu kan berarti kita membatasi. Itu kita menggunakan analisis faktor konfirmatori. Tetapi kenapa kok faktor konfirmatori dikonfirmasi? Karena itu harus berbasis riset yang terdahulu. Jadi kita mengkonfirmasi teori. Lah, kenapa kok harus dikonfirmasi? Kan kita sudah tahu kalau pengelompokan makanan hanya ada 4. Seperti itu. Nah, itu bedanya analisis faktor eksploratori dan konfirmatori. Bisa saja nanti kalau misalnya pakai analisis faktor eksploratori bisa tidak hanya 4 tadi, siapa tahu nanti ada kelompok yang lain lagi, misalnya sayuran kelompok sayuran, kelompok buah-buahan. Kemudian untuk lemak nabati, lemak hewani, protein nabati, protein hewani. Nah, seperti itu gitu. Tetapi kalau di analisis faktor eksploratori intinya tidak ada batasan, tetapi kalau konfirmatori kita ada batasan dan batasan ini didasarkan atas teori-teori yang terdahulu. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak, Bro. Belum. Belum ya? Ya kita lanjutkan. Hanya mengulang saja, mungkin kita sudah diskusikan. Analisis faktor itu kita lakukan ada beberapa tujuan yang intinya kita mengetahui faktor-faktor apa saja ya yang terbentuk dari butir-butir atau alat ukur. Kemudian kita juga bisa gitu ya menguji ya kesetaraan unit pengukuran antar butir tersebut. Ya, siapa tahu kalau misalnya ya kita mau tahu nih, nah kriteria istri ideal misalnya, nah bisa saja nanti antara tadi ada 3 faktor, solihah, cantik, sama satu lagi apa tadi, cerdasnya. Kalau disuruh memilih, itu yang mana dulu, Mas? Ya, tidak ada pilihan 3-tiganya sama baiknya ya. Solihah yang cantik dan cerdas. Ya, itu kan 3-tiganya. Nah,
Berarti secara tidak langsung Mas Badu milih solihahnya ya. Nah, di situ sebenarnya kalau mau solihahnya, kalau Imam Nawawi ya Mas ya, itu cerdasnya dulu ya Mas, cantik nomor sekian ya Mas. Jadi solihah, cerdas, cantik gitu. Ya, kenapa? Karena tadi salah satu keinginan doa ya untuk memperoleh anak yang cerdas, nah seperti itu kalau di hadis ya. Monggo nanti dicek lagi, siapa tahu saya yang salah. Menguji kesetaraan, jadi dari solihah, cantik, cerdas itu yang mana saja atau yang dominan. Kemudian dari antar item itu, kalau misalnya solihah, patuh pada Allah, patuh pada Rasul, patuh pada ini, patuh pada ini. Nah, dari kepatuhan-kepatuhan itu, apakah setara atau tidak, atau mana yang setara, dan seterusnya, kita gunakan ini, analisis faktor itu. Jadi mana yang lebih kuat dibandingkan yang lain. Nomor 3 ini salah kopas ya. Membuktikan reliabilitas gitu ya. Jadi antar butir itu atau butir itu mendukung konstruk tidak gitu ya. Nanti ada analisis reliabilitas menggunakan faktor. Kemudian kita juga bisa melihat ada tidak invariansi item dalam populasi. Nah, antar populasi itu bervariasi tidak atau invary atau tetap tidak ya. Tidak ada variasi atau ada variasi. Semacam itu bisa dianalisis dengan menggunakan analisis faktor. Kemudian kita coba ke pengantar ya. Nah, nanti ada faktor umum gitu ya. Faktor umum itu nanti yang menjadi kerangka matematika umum untuk memahami, merepresentasikan struktur korelasi gitu. Jadi nanti di dalamnya nanti ada analisis faktor, kemudian skor-skor yang diamati. Nah, itu nanti menjadi faktor yang umum. Kemudian dalam faktor tertentu nanti ada satu set variabel. Contohnya solihah tadi patuh pada Allah, patuh pada Rasul, kemudian berbakti kepada orang tua, berbakti kepada mertua. Nah, itu kan satu set ya. Satu set variabel yang berada di dalam faktor tertentu itu namanya ada baterai. Ya. Kemudian nanti untuk faktor umum, nah faktor umumnya itu yang tadi kita sebut sebagai variabel laten, variabel yang tidak langsung bisa terukur, yang kita simbolkan dengan bulat. Nah, itu didefinisikan sebagai konstruk yang tidak dapat diamati, tetapi memberikan pengaruh linier. Nah, jadi kita masih ngomong-ngomong model linier dari variabel yang terukur dalam baterai gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Lanjut? Lanjut, Bu. Oke, siap nih. Nanti ada juga nanti faktor unik ya. Faktor unik itu sumber-sumber pengaruh linier yang tidak dapat diamati oleh variabel terukur ya. Kadang-kadang bisa saja faktor unik ini dipengaruhi macam-macam ya, gitu. Termasuk nanti ada error, kita bicarakan lebih lanjut gitu. Jadi dalam model itu kita mengasumsikan bahwa setiap variabel itu dipengaruhi oleh
faktor unik. Nah, faktor unik ini mewakili bagian yang tidak dijelaskan oleh faktor umum. Kemudian karena faktor unik ini hanya satu variabel yang hanya mempengaruhi satu variabel terukur saja pada model, nah, itu tidak terkait dengan satu dengan yang lain gitu. Jadi contohnya gini, variabel unik itu ketika kita nimbang berat badan nanti ada errornya lah ya. Nah, salah satu di antara faktor unik error. Tentu saja ketika error alat ukur berat badan, nanti juga ketika tinggi badan juga diukur ada errornya juga. Antara tinggi badan sama berat badan itu kan diukur oleh alat, tetapi alatnya ini tidak terkait satu sama lain gitu ya. Kan tidak ada kaitannya timbangan sama tinggi badan, timbangan badan sama tinggi badannya. Errornya loh ya, semacam itu disebut unik ya. Kemudian faktor unik ini bisa dibagi menjadi dua komponen ya. Tadi sudah kita singgung ada kesalahan. Nah, satu lagi ada faktor spesifik. Nah, kalau untuk faktor spesifik itu nanti itu terkait dengan khusus pada variabel yang terukur tersebut. Nah, fenomenanya berulang dan tidak membahayakan keandalan variabel. Tetapi kalau kesalahan pengukuran itu pengaruh acak, nah sifatnya sementara, kemudian karena sifatnya acak ya kesalahan yang kuat dari komponen faktor unik itu bisa merusak keandalan. Maksudnya apa di sini? Nah, sebagai contoh, selain Mbak Sud, siapa ya Mbak-mbak di sini? Bu Fenty. Oke, sekedap ya. Mbak Fenty ya. Halo Mbak Fenty. Ya. Ketika kita ini ya, ketika kita melakukan pengukuran ya, kalau misalnya pernah nggak nimbang badan, tetapi timbangannya itu menipu dalam tanda kutip, Mbak? Sering ya. Jadi entah nyetel nolnya itu benar-benar tidak di nol atau gimana. Ini kasus saya Mbak Fenty. Di sebelah saya itu ada yang jual sate apa ya Mas, Mr. Teto ya, yang tinggal di kota gede itu Mas Fenty ya Mas. Di dekatnya SMA 5 kan ada yang jual sate. Nah, di situ kan karena satenya cukup besar, ada yang masang timbangan badan. Kalau nimbang di situ bayar 500. Nah, karena sambil menunggu ya satenya dibakar, saya tuh nimbang. Berat saya berapa, Mas? 56,5. Begitu pulang saya langsung nggak doyan makan, Mas. Kok berat banget saya ya. Padahal biasanya tuh saya 48, 49. Kok ini 56,5. Jadi itu ya, seperti itu. Mbak Fenty pernah ngalami seperti itu? Ya, kalau di sekolah itu biasanya timbangannya enggak ini. Ya, timbangannya nggak reliable ya, nggak bisa dipercaya ya. Nah, semacam itu ya. Jadi timbangannya itu bisa menipu dalam tanda kutip yang biasanya rendah ditinggikan atau tinggi direndahkan. Ini satu kasus. Contoh lain kasus dosen FBS. Ada apa tuh masa pandemi ini ada yang jualan, ada orang lewat ya jualan di kantor. Yang dijual itu alat kesehatan. Nah, karena orang-orang pengen tahu komorbid atau enggak dan lain-lain, setiap orang itu
beli ya, ada yang beli apa tuh namanya? Oximeter, ada yang beli pengukur tensi. Ada teman saya tuh membeli tensi, Mas, tensimeter untuk mengukur apa tekanan darah. Beliau pasang sendiri. Biasanya, nah beliau itu 120. Normal ya, 110, 120. Ketika dipasang itu, langsung 150. Dicek lagi dengan alat yang sama, 180. Dicek lagi 160. Jadi antara 150 sampai 180 lah, karena pada masa pandemi gini kan bingung ya, takut komorbid atau apa. Nah, akhirnya pusing beneran karena hasil pengukurannya. Nah, akhirnya sama anaknya ya, anaknya mahasiswa di di farmasi, disarankan, yuk Bu, tak anterin ke itu klinik ya, klinik dekat rumah. Ternyata tetap 120. Jadi alat-alat kesehatan digital yang ditawarkan, nah ini errornya terlalu besar seperti itu. Di sini merusak keandalan variabel yang diukur. Jadi pusingnya bukan karena pusing apa tadi? Pusing yang disebabkan oleh tekanan darah, tetapi pusingnya memikirkan hasilnya. Itu sebabnya pusing apa? Nah, karena errornya terlalu besar seperti itu. Saya share screen lagi. Satu. Ini. Kemudian ini kesalahan pengukuran sudah. Kemudian ini ya, kita dari variabel itu kan tadi ada variabel laten sama ada variabel observable yang bisa terukur. Nah, kemudian variabel yang laten itu tadi kita sebut sebagai faktor umum. Kemudian hubungan antara variabel yang terukur, variabel laten, kemudian ada unik dan lain-lain tadi membentuk suatu model faktor ya. Kemudian kadang-kadang kita perlu membuat partisi-partisi varians itu dalam variabel itu ya. Jadi ini teoritis dulu, nanti kita sambil bicara prakteknya ya. Untuk membuat varian yang terukur itu, nah kita harus membuat partisi bahwa varians yang diamati itu sama dengan varians umum plus unik. Nah, kemudian varians unik itu menjadi varian spesifik plus error. Nah, ini lebih ke tadi ya, pakai meta konsep yang tadi. Jadi, yang teramati itu merupakan komponen dari varians umum dan varians uniknya. Untuk varians unik ada spesifik dan errornya. Kita pahami dulu. Kemudian juga ada istilah ya, gitu ya. Komunalitas ya. Kalau tadi dari variabel-variabel tadi mengumpul atau komun ya, membuat kelompokan. Nanti ada istilah yang namanya komunalitas, itu proporsi varians yang disumbangkan oleh faktor umum. Contohnya gini, komunalitas itu varians umum dibagi varians yang diamati, atau dari faktor-faktor yang ada itu dibagi varians yang diamati itu ada berapa persen. Nanti juga terkait komunalitas itu 1 dikurangi varians unik yang tadi, error-error tadi dibagi varians yang diamati. Jadi pakai rumus atas sama rumus yang bawah juga bisa. Seperti itu.
Sebagai contoh begini, nah, itu untuk apa toh dengan tahu komunalitas ini? Nah, makanya nanti di analisis faktor itu ada persentase varians yang terjelaskan. Untuk apa toh tahu varians yang terjelaskan yang bisa disumbang oleh faktor umum itu? Nah, sebagai contoh gini, mengukur istri idaman, calon pasangan hidup idaman. Instrumen kita itu bisa mengukur berapa persen, misalnya 70%. Berarti varians yang teramati, varians yang ini umum dibagi varians yang teramati itu 7/10. Atau dengan kata lain, variabilitas itu yang dijelaskan itu hanya 70%. Sementara 30%-nya itu memuat error semacam itu karena varians unik dibagi varians yang diamati sebesar 30%. Semacam itu ya. Ada kejelasan ya? Sampai sini? Alhamdulillah ya. Kemudian nanti untuk reliabilitas ya, jadi salah satu cara untuk mengukur reliabilitas ini varians umum ditambah varians spesifik. Varians reliabilitas itu, nah nanti kalau misalnya mau pakai 1 dikurangi, nah itu varians error dibagi varians yang diamati. Nah sebenarnya konsep reliabilitas yang di bawah ini, jadi 1 dikurangi varians error per varians yang diamati. Kemudian kalau misalnya satunya itu dikurangi berapa, nah itu juga total kan, total varians yang teramati itu sama dengan varians umum ditambah varians spesifik ditambah varians error. Tetapi karena errornya tadi mempengaruhi reliabilitas, nah jadi di sini dipisahkan karena ini ya, semakin tinggi reliabilitas biasanya errornya makin rendah. Gitu. Seperti itu. Nah ini contohnya ya, modelnya nanti bisa dibentuk dengan gambar lain, tapi bisa juga dengan diagram jalur namanya ini ya. Nanti karena ada yang mengatakan kalau diagram jalur itu terdiri atas kotak-kotak saja atau variabel apa namanya observable. Nah, tetapi juga bisa juga nanti ada variabel bulatnya atau variabel latennya. Kalau ada variabel latennya atau ada common faktornya itu nanti disebut sebagai structural equation modeling nanti. Tetapi ini kita masuk ke ada bulat, ada kotak, tetapi antara bulat dan bulat belum tentu ada hubungan, itu kita gunakan analisis faktor. Seperti ini merupakan representasi grafis dari faktor ya. Jadi untuk faktor 1 dan faktor 2 itu ortogonal, nah tidak saling mempengaruhi, tetapi di sini faktor 1 itu terukur oleh V1, V2, V3, kemudian faktor 2 terukur oleh V4, V5, dan V6. Kalau misalnya ya antara faktor 1 dengan 4, 5, 6 itu tidak ada hubungan, dan faktor 2, 1, 2, 3 itu tidak ada hubungan, maka ya itu bisa saja terjadi ya, peluang itu bisa saja terjadi. Itu nanti disebut sebagai dua faktornya atau dua faktor umumnya ortogonal, saling tegak lurus. Tapi bisa juga nanti seperti ini, saling mempengaruhi ya. Jadi ada faktor 1 itu juga bisa terukur oleh V4, V5, dan V6. Atau faktor 2 juga terukur oleh V1, V2, dan V3. Tetapi
nanti ya kita bisa klasifikasikan yang dominan yang mana seperti itu. Ini sudah dijelaskan ya sebagai yang bulat. Ini sudah kemarin sudah ya, yang bulat itu laten, yang kotak oval ya, hubungannya linier, kemudian yang hubungan non direksional diwakili oleh panah kepala dua. Nah, insya Allah kemarin sudah ya yang ini panah kepala dua. Kemudian nanti ada hubungan non direksional mewakili varians ya dalam variabel. Kemudian nanti hubungan antara langsung ya direksional dan non direksional diasumsikan ada nilai numerik tertentu yang dulu kita sebut sebagai lambda ya. Muatan jalur ya. Kemudian kita tempatkan nilai numeriknya seperti itu ya. Insya Allah kemarin sudah, alhamdulillah sudah kita bahas. Kemudian nanti juga ada uniknya. Nah yang ini yang unik, U-nya U1, U2, U3, U4, U5, U6 itu sebagai faktor uniknya. Nah, kemudian dari faktor unik ini, kalau faktor umum, nah nilai jalur diasumsikan 1, 0, yakni meningkatkan 1 unit dalam faktor unit sesuai dengan peningkatan 1 unit dalam variabel yang diukur. Itu kalau jalur ya. Kemudian kalau panah berkepala 2 itu mewakili varians dari faktor unik itu, kemudian tidak ada asumsi ya, tidak ada asumsi yang lain. Kemudian nanti untuk V1, V2, V3 diwakili oleh panah padat tadi yang lebih tebal, kemudian tetapi tidak terwakili oleh V4, V5, dan V6. Nah, itu bisa saja nanti disimpulkan dengan putus-putus. Bisa juga atau bisa dengan kalau nanti pakai list rel itu tipis ya. Tetapi bisa saja tipis nanti ada maknanya ya, ini di fix ya. Jadi tidak kelihatan hasilnya, tetapi di fix ya. Kemudian dari 3 variabel yang diukur pertama, V1, V2, V3 itu memberikan pengaruh yang kuat pada 3 variabel terakhir ya. Jadi kalau ini tidak memberi pengaruh yang cukup besar ya. Kemudian nanti ada faktor loading gitu ya, muatan faktor itu yang lambdanya yang bisa kita estimasi. Kemudian kalau tidak ada panah yang berkepala 2, ya jadi tidak ada hubungan ortogonal satu dengan yang lain. Kemudian nanti panah berkepala 2 yang mewakili varians dari setiap faktor umum itu, ya nanti kalau satu faktor naiknya 1 poin pada faktor umum itu mempengaruhi 1,0 poin pada tapi ukuran terstandar ya pada variabelnya gitu, seperti itu. Hubungannya linear, jadi kalau y-nya naik ya, kalau y merupakan fungsi dari x, y-nya naik, x-nya pasti naik semacam itu. Nah, itu tadi 1 poin naik 1 poin. Kemudian nanti ada korelasi, ada ini ya. Jadi 3 variabel utama itu mendukung atau berkorelasi tinggi dengan satu keluarganya. Nah, 3 yang keluarga pertama tadi V1, V2, V3, V4, V5, V6 berkorelasi dengan keluarganya juga. Saling berkorelasi dengan V4, V5, dan V6. Ya, itu sebagai contoh ya, bahwa 3 variabel pertama sama 3 variabel terakhir ortogonal, tidak saling
tumpang tindih dan tidak saling berkorelasi. Kemudian dalam konteks tersebut, nah kita harus ini ya, ingat lagi ya, kalau misalnya analisis nanti ada hasil faktor loading ya, lambda. Itu merupakan estimasi kekuatan atau arah pengaruh faktor ya. Jadi kalau lambdanya atau muatan faktornya itu semakin besar, berarti pengaruh variabel tersebut gitu ya, atau ada hubungan yang semakin kuat. Nah, variabel satu mempengaruhi variabel yang lain itu berdasarkan muatan faktor. Nah, ini masih seperti yang bisa kita pahami ya dengan analisis rasional. Kemudian pada analisis, nah nanti ada estimasi proporsi varians yang terjelaskan, gitu ya. Ya, estimasi varians yang terjelaskan ini nanti bisa terukur dari faktor-faktor umum itu. Nanti insya Allah kita praktek. Kalau seperti ini belum kelihatan mana varians yang terjelaskan, mana yang ini ya, gitu. Kemudian ada juga nanti kecocokan model ya. Modelnya itu cocok atau tidak. Itu berdasarkan pola korelasi antar variabel yang diukur ya. Jadi cocok itu jika seperti apa, tidak cocok seperti apa. Nanti insya Allah kita diskusikan lebih lanjut gitu ya. Kemudian ini untuk matematiknya. Di sini kan tadi kita pakai 6 variabel ya. Ini nanti ada, kita bisa menyusun matriks ya. Jadi di sini kita pakai yang segitiga ini delta, delta apa? Transpose dan delta nanti merupakan matriks korelasi 6 kali 6. Ya, kemudian nanti ada row ya di sini. Row itu merupakan korelasi spesifik dari 2 variabel. Kemudian nanti ada P ya. P itu matriks korelasi populasi yang diukur dalam variabel baterai. Nah, kemudian yang D itu merupakan uniknya ya. Matriks uniknya gitu. Jadi di sini lambda itu ini Wix lambda kalau seperti ini bacanya lambda ya. Yang kita dapat kemarin kuliah kelas lain ya, Wix lambda. Itu kalau di sini matriks lambda ya. Matriks lambda itu merepresentasikan kekuatan dan arah pengaruh linier ya. Yang nanti disebut sebagai muatan faktor gitu ya. Sebagai contoh di sini A11 yang kolom pertama baris pertama itu merupakan faktor loading untuk melihat pengaruh faktor umum pada pola variabel yang pertama. Jadi pengaruhnya faktor umum terhadap variabel pertama. Tadi kan ada perjanjian faktor umum itu mempengaruhi hasil pengukuran variabel, gitu ya. Jadi soleh atau tidak bisa terukur dari titik-titik. Nah, kalau satu-satu itu misalnya taat pada Allah gitu ya. Yang kedua taat pada Rasul, yang ketiga apa. Jadi di sini 1.1 faktor loading atau muatan faktor yang menunjukkan pengaruh umum ya. Kemudian A21 itu pengaruh faktor umum terhadap P2 semacam itu ya. Kemudian nanti ada sigma transpose. Nah, transpose dari matriks A. Nah, itu sebagai contoh.
Kemudian matriks P itu matriks korelasi antara faktor-faktor umum. Ya seperti biasa nanti intinya korelasi faktor 1 dan faktor 2. Kemudian selebihnya 1. Nah, karena matriks korelasi antar faktor. Kemudian di sini P ya. P itu sama dengan sigma dikalikan sigma transpose. Nah, kemudian ditambah faktor uniknya. Semua berangkat dari sini ya, 2 slide ini. Ya, insya Allah kita besok ini ya, coba rumuskan kalau ada contohnya insya Allah. Kemudian di sini ada matriks di C ya, itu merupakan matriks covariance, tapi merupakan matriks covarian, bukan matriks covarian biasa antar variabel, tetapi antara faktor-faktor unik gitu ya. Jadi mewakili varians covariance, tapi uniknya nanti yang terisi itu hanya itu ya diagonalnya, karena antara U1 dan U2 itu tidak ada korelasi, tetapi dia hanya berkorelasi dengan dirinya sendiri. Kemudian variabel yang diukur itu distandardisasi, itu yang merupakan proporsi varians dari variabel yang bisa diamati yang disebabkan oleh faktor unik. Seperti itu ya. Jadi kata kuncinya adalah ortogonal, sehingga hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain 0, kemudian yang terisi hanyalah matriks diagonalnya. Seperti itu ya. Kemudian ini ada contoh kalau dijabarkan ya. Ini matriks korelasinya, kemudian ini matriks sigmanya, kemudian dikalikan transposnya, dikalikan matriks psi-nya, sehingga nanti di sini 1, nah dikalikan ini merupakan rho 1, kemudian rho 2.1 sama dengan seperti ini, tinggal mengalih-alihkan gitu. Tetapi tidak usah galau ya mas-mas dan mbak-mbak, nanti kita nyoba membuat seperti ini, tetapi yang ukuran kecil saja ya gitu. Jadi tidak usah yang ukuran matriksnya 20 variabel, tapi kita coba yang kecil-kecil dulu. Seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ya? Gimana Mas Rino? Monggo silakan. Belum Prof. Oke, kalau belum ada pertanyaan, itu dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan bagian 2 besok ya, insya Allah. Pekan depan, kemudian kita praktek untuk mengalih-alihkan dengan yang sederhana dulu. Nah, kita kan pakai pendekatan sederhana, nanti kalau sudah diterapkan di softwarenya, itu insya Allah lebih gampang. Ya, kita kan ini ya, karena teman-teman dari basicnya matematika, jadi kemarin sudah diceritakan pakai pendekatan ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri.